gak sih awal karirnya Teteh tuh di dunia musik itu gimana? Karena kan aku belum tahu nih ceritanya, jadi bagi sharing sama teman-teman cerita ini. Baiklah, aku ini berasal dari Kota Kembang ya. Bandung. Iya, di Kota Kembang pada saat itu semua penyanyi pinginnya dibilang rocker. Karena memang pada saat tahun 90-an itu, 90 ya almost late 90s itu semua lagunya adalah pop rock. Sungguh ingin aku jadi milikmu. Perlu waktu yakinkan aku. Bukan ku buat susah, tapi hidup memang sudah susah. Aku hanya ingin lihat seberapa besar keinginanmu. Santai, santai saja. Yo masih banyak waktu tersisa. Cinta bla bla bla, tunggu saja nanti apa jadinya. Bila mau hanya cari teman, senang-senang aku juga bisa have fun. Berlalu tiada kesan. Santai saja, yo masih banyak waktu tersisa. Tak rasa hatiku, ku tergoda tatap dan senyumanmu. Maukah kau mengerti, yakinkan diri ini dapatkah tercipta kasih sungguh puji. Oh yeah, oh yeah, yeah. Santai, santai saja, yo masih banyak waktu tersisa. Santai, santai saja, yo masih banyak waktu tersisa. Santai, santai saja, jangan dulu pakai hati rasa. Santai, santai saja, jangan dulu pakai hati rasa. Jadi semua berlomba-lomba itu nyanyi pop rock semuanya. Dan aku tuh kan penyanyi aku yang paling aku suka adalah Teh Niki waktu itu. Jadi semua sebandung penyanyi rocker itu nyanyinya lagu Teh Niki semua. Itu rebutan. Karena kau terlalu Jarum Neraka. Oh Jarum Neraka, oke. Oh itu dulu yang Jarum Neraka, oke. Kamu belum lahir kali Jarum Udah Neraka. dengerin sih, Udah udah ya. denger. Pokoknya Teh Niki itu udah deh kayak she's a god gitu kan waktu itu. Jadi kayak wah gue pingin kayak Teh Niki, dandanannya pingin kayak Teh Niki, semuanya pokoknya pingin kayak Teh Niki. Ya mungkin seperti Nindi pingin jadi Sania waktu itu. Enggak ya benar. enggak deh kayaknya kamu feminin, kamu Iya aku nggak bisa nyentrik kayak gitu sih, bisa, tapi nggak
nggak total look kali ya, sekali-sekali gitu. Kalau kamu kan stable. Kamu cantik dengan diri kamu seperti ini. Thank you Teteh. Jadi Cantik ceritanya banget. gimana? Ya udah, terus abis gitu kita sering banget mengadakan festival di Bandung itu. Banyak festival, Lady Rocker, festival. Aku tuh nyanyi itu dari mulai rock, keroncong, yes, pop, maksa gitu semuanya Cobain dicoba ya, dan sebuah alur. dan aku tuh walaupun aku gurunya berbeda-beda, sedihnya aku nggak pernah jadi juara. Terkadang tuh kita nggak perlu jadi juara. Yang akhirnya Tapi aku yakin bahwa di kehidupan aku adalah juaranya seperti kamu. Iya betul. Itu aja yang aku yakini. Nah dulu kayaknya nggak ada yang bilang bagus suara gue. Enggak, terkadang tuh kita tuh nggak luck itu tuh juga tetap harus Exactly. faktor X itu tuh pasti akan selalu ada di kehidupan Betul. manusia gitu. Jadi kadang ada orang yang suaranya bagus banget tapi ya Nggak luck di Iya. dunia rekaman misalnya gitu. Ya. Ada yang kayaknya santai-santai aja tapi taunya mau meledak gitu loh. Mungkin juga ya kadang-kadang itu mungkin right moment, lagunya ya kan, terus Awaknya. ya sama orang-orangnya juga gitu. Jadi momen lah yang paling penting juga. Benar-benar So momen. cute ya kita sama aku. Iya. Ini tumben-tumbenan ini karena kebetulan kita syutingnya hari ini jadi besok tuh Jumat mereka libur. Oh, nice. Satu doang yang sekolah. Oke, Kasian. terus akhirnya gimana Teteh bisa akhirnya memilih R&B? Oke, perjalanannya sebetulnya nggak terlalu berliku-liku ya. Karena dulu juga misalnya ada dari festival aku nggak pernah jadi juara tapi lumayan lah ya gitu. Juara keberapa, nggak pernah juara 1 gitu ya. Terus ikut HIPMI, terus ikut juga apa aja yang namanya show-show di mana kita paling seneng show. Iya karena emang seru ikutin festival itu. Karena dulu aku juga di Padang juga untuk bisa sampai ke sini karena aku ikutin festival-festival dulu di daerah. Aku tuh dulu yang penting nyanyi, ya dibayar juga nggak apa-apa. Tampil. Tampil, Banci tampil ya. Tampil. Lanjut, tapi ya begitulah perjalanannya seperti itu karena teman-teman aku banyak juga ya maksudnya yang rocker pada saat itu tapi sebetulnya mereka tuh bukan penyanyi rock gitu. Kayak Teh Rita Effendy nyanyinya keroncong pada saat itu tapi kan memang dia pop gitu ya. Terus siapa lagi ya, banyak sih teman-teman. Melly Guslo juga dulu rocker atau pop tapi sekarang potret gitu. Nike Ardila itu ya almarhum udah teman saya juga gitu. Jadi rezekinya itu emang kadang kita mau idealis nggak bisa juga karena iya, saya juga pernah rekaman di satu perusahaan namanya JK dulu menyanyikan lagu pop rock. Iya, karena kan pada saat itu memang demandnya seperti Iya, itu. demand-nya bener. Gitu. Terus setelah pencarian diri, jati diri kita yang paling baik lah untuk kita. Karena pada saat itu saya mungkin sedikit gak lelah juga sih, tapi saya merasa aduh rada-rada sadar pingin sekolah gitu. Lucu banget sih Tati. Ya kan, rada-rada sadar karena sebetulnya aku terus terang aja, jangan dicontoh ya anak-anak. Gak suka sekolah, aku gak suka sekolah. Aku tuh kalau disuruh sekolah tuh paling Nanti dia bilang ibu ada juga gak mau sekolah. maksudnya kalau disuruh sekolah tuh dipaksa gitu. Maksudnya Kak, kamu harus sekolah karena harus ilmu dipaksa. itu ya, ilmu itu sangat penting nanti di masa depan. Ya jadi begitulah, saking aku rada-rada males sih mungkin ya, males aja. Aku maunya nyanyi anak kecil kayak gitu. Jadi setelah menyadari bahwa hidup ini tidak hanya nyanyi yang bisa kita lakukan, jadi akhirnya saya mau belajar gitu. Jauh lagi belajarnya kan ya, udahlah ke negara jauh gitu ya, udah gitu. Dari situ aku melihat perkembangan yang berbeda gitu. Jadi way of thinking, terus ngelihat situasi, terus ya teman-teman kita juga dengan yang berbeda culture, ya kan. Jadi terus semuanya sih kayaknya berbeda gitu. Ternyata kita tuh nggak hanya bisa jadi penyanyi pop rock atau apa, pokoknya bisa jadi diri kamu yang sebenarnya. Terus gitu influence banyak banget sih sebetulnya. Ada pertamanya siapa ya, Whitney Houston sih selalu ya, Whitney Houston, terus ada Lenny Kravitz, terus juga ada Erykah Badu, Alicia Keys, terus Mary J. Blige, banyak banget. Aduh kok ini lagu keren-keren banget ya gitu ya. Kalau tahunya kan dulu kayak Amy Search ya kita kalau di sini. Akhirnya berubah lah. Point of view-nya akhirnya mencoba. Ternyata aku ini orangnya, aku merasa aku ini kok bluesy banget ternyata gitu. Karena
yang aku suka itu semuanya tuh kan black music ya gitu. Jadi dan black music itu soundnya itu buat aku kok keren banget gitu, kok bluesy tapi keren banget gitu. Jadi ya coba nyanyi gitu, nyanyi lagu-lagu mereka, taunya itu yang paling pas gitu rasanya. Gitu. Ya kita rasa-rasain, terus udah gitu pas pulang ke sini aku punya single sebetulnya, tapi enggak, aku bikin single tapi aku belum rilis gitu waktu itu. Datang ke sini nggak ada yang mau juga. Tapi aku yakin banget suatu hari pasti ada yang mau gitu. Jadi akhirnya banyak penolakan aku ini. Akhirnya ada kocak banget sih. Betul. Akhirnya ya kayak major label kasih sama aku gitu. Oh enggak, lagu gini, suara gini di Indonesia jualan. Enggak jualan. Enggak jualan. Kalau label kan gitu ya. Kalau label-label itu major kan label ya, major label kan harus selalu gitu. Begitu ya. Enggak jualan. Oke, tenan naon lah tuh jualan. ngerti. Gak bisa. Sabar sambil nangis. Waktu itu aku punya bukan manajer sih, tapi dia baik banget sama aku nganterin gitu. Gila ya suara gua nggak bagus ya gitu. Enggak, suara lu terlalu bagus. Oke. Nyenengin hati. Nyenengin aku. Ya, tapi emang kita butuh orang kayak gitu. Emang kita butuh orang kayak gitu kadang-kadang. Iya, kayaknya itu dia support system aku yang paling baik pada saat itu gitu. Dia si Mbak Anti namanya. Yaudah, ayo kita cari-cari lagi deh ke yang lain gitu ya. Nah, terus pada saat itu aku udah ngefans banget sama di sini tuh Lita Zain ya kan, Lita Zain, lalu Kang Yana Julio, Elva Singer lah. Ya, Dedi Dukun, Elva Singer, terus Iwake, keren banget. Oh my god, ternyata di Indonesia juga ada kan musik kayak gini. Jadi udah mulai kalau dulu tuh namanya pop kreatif ya, gitu. Kreatif, iya. Ya, terus belum R&B dulu. Belum R&B. Terus ya, udahlah, singkat cerita si Mbak Anti ini bawalah aku ke seorang komposer lah, namanya Mas Yudis ya gitu, si Mas Yudis, dan dia punya label sendiri namanya Gupita ya kan, Guest Music. Di situ tuh udah yang keren-keren banget, ya ampun, wah gue bisa diterima nggak ya? Tetap lagi gambling lagi. Dan ya maksudnya kan pernah banyak yang bilang, aduh nggak deh di suara lu gini gitu, maksudnya ya udah, tapi nggak apa-apa, optimis. Iya, harus kayak gitu, harus tetap semangat. Optimis. Jadi aku ya confidence ya. Terus nggak lebay juga sih, sambil sedih juga confidence, tapi akhirnya ketika bertemu dengan mereka ya, dengan Mas Yudis, terus Mas Macang, yang produser aku di album Santai itu, Mas Macang, Mas Yudis, Mas Tori, ada banyak banget, sama rapper-rapper Black Kumu, Iwake, semuanya di situ ada ya. Oh ternyata dia produce musik yang gua suka gitu. Terus di audisi lagi loh. Oh di audisi lagi. Di audisi loh, beneran asli. Terus satu lagu itu cerita, tapi nggak diceritain kalau aku lagi di audisi. Cuma ya semangat aja nyanyi gitu, dikasih lagu. Disuruh nyanyi, oke nyanyi gitu kan. Sudah gitu nggak dikasih tahu juga kalau kamu bagus atau enggak gitu. Iya udah, tapi nggak apa-apa, sabar aja. Ternyata abis gitu nggak tahu dalam berapa lama, nggak lama sih prosesnya. Ya udah lo balik lagi aja ya besok gitu ke studio dengan Mas waktu itu yang bilang Mas Enti ya, bukan Mas Yudis. Oke, kita balik lagi. Aduh deg-degan gitu ya, kan deg-degan banget. Aduh ini gue mau rekaman atau mau diapain lagi gitu kan ya. Ditolak lagi kayak mau diapain gitu ya. Ternyata gak lama dari situ aku disuruh rekaman. Alhamdulillah banget. Oh bukan lagi, ya ampun, gak tahu itu ya. Kayak udah keliling Jakarta ya, itu major label sih. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Tapi emang harus kayak ada cerita kayak gitu. Oh harus. Karena aku pikir kalau para diva itu adalah hustler. Jadi kalau yang nggak hustling itu bukan diva kalau menurut aku. Harus punya story-nya. Iya, karena kalau awalnya terlalu gampang ya kita juga nggak tahu siapa ya gitu kan gitu. Jadi proses ya membuat kita lebih dewasa, lebih
lebih kuat. Kuat. Iya. Setuju. Ternyata nggak mudah kan menjadi seorang penyanyi. Makanya kadang-kadang tuh kalau misalnya kayak sekarang tuh gampang banget. Justru era sekarang ini kan gampang banget untuk bisa mempublish sesuatu, untuk bisa jadi viral di mana-mana karena udah ada medianya. Betul. Kalau dulu kan semuanya berproses ya untuk TV-nya bisa. cuma satu ya, TV TVRI. iya, zaman TV aja untuk masuk TV aja sulit. Iya kan, TVRI saja. Iya, TVRI saja waktu itu. Iya. Dan ya lagunya tuh dipersiapkan, jadi itu rekaman geder abis dong hampir tiap hari. Tapi kan masih semangat juang ya. Waduh udah deh, itu tiap hari deh itu nyetir sendiri sampai Kayak jam 3 ya gitu ya. Iya. Pokoknya dilalui dengan penuh berkah, penuh senang, penuh apa ya. Kalau ingat itu tuh jadi kayak punya cerita dan bikin kitanya, oh ternyata udah sampai sini tuh perjalanan itu bikin kita kuat ya, betul, seneng betul, ya. Jadi betul. kadang-kadang kalau ngeliat-liat yang kayak gitu sepele lah. Dan pastinya berkualitas ya. Iya kalian harus. berproses. Biasanya kayak gitu melewati proses itu pasti jauh lebih berkualitas dibandingkan yang instan. Bukan berarti tidak berkualitas ya yang instan, cuma iya tapi ya maksudnya ada story-nya. Iya, ada iya. story-nya. Ya prosesnya itu membuat kita ya mahalnya di situ sih kalau menurut aku. Benar. Proses mahalnya tuh di situ. Iya, jadi benar. ya sampai hari ini ya alhamdulillah gitu. Orang masih ngeliat banyak yang off air. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau mau panggil Teteh, mau undang nyanyi bisa langsung. asal jangan panggil aku ini ya tinju ya karena aku nggak bukan bisa. petinju. Bisa. Oke, itu tadi cerita dari Teh Sania seputar awal karir dan next projectnya. Pertama kali jumpa, bertatap mata, seminggu berbicara, bergetar rasa, aku pun tenggelam, terhanyut suasana. Oh, wow, wow, wow. Dan tiada kusadari, semakin jauh lupa kau punya cinta. Sepertiku juga, sanggupkah ku lepas? Akankah ku bebas? Lupakanlah semua. Maaf, ini kesalahan. Salahnya siapa? Tak perlu ditanya. Apa yang terjadi sudahlah terjadi. Pergilah kau pergi dan jangan kembali. Aku takut jadi kebablasan. Oh, wow, wow, wow. Dan tiada kusadari, semakin jauh lupa kau punya cinta. Sepertiku juga, sanggupkah ku lepas? Akankah ku bebas? Walau kesalahan ini menyenangkan. Pergilah kau pergi dan jangan kembali. Aku takut jadi kebablasan. Oh, oh, oh. Bercinta cara kita, mungkin itu yang ku suka, tapi ku harus setia. Seperti kata mama, cuma tu yang ku suka. Kau boleh saja, asal tahu saja akibatnya. Oh, oh, oh.
sekali lagi. Jadi sebelum kita bubaran, bilang selamat jalan. Mending ketemuan dijamin gak bakal kebablasan. Salahnya siapa tak perlu ditanya. Apa yang terjadi sudahlah terjadi. Pergilah kau pergi dan jangan kembali. Aku takut jadi kebablasan. Oh, 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 oh. La la la, la la la, oh. Aku takut jadi kebablasan. Apa yang terjadi terjadi. Pergilah kau pergi dan jangan kembali. Aku takut jadi kebablasan. Oh, 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 oh. Terima kasih. Oke Teteh, pertanyaan terakhir buat Teh Sania. Harapan Teteh untuk kedepannya dan next projectnya pengen apa nih di tahun 2022? Oke, bahagia, bahagia, bahagia. Amin, 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 amin. Sehat, sehat, sehat. Amin, 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 amin. Dan Iya. untuk semuanya ya, untuk Iya, Ninda dan iya, seluruh benar. dunia, semoga tidak ada pandemik lagi. Iya, amin. Tidak ada kelaparan lagi. Iya, amin. Ya, Iya. kalau misalnya saya masih diberi kesempatan sebagai seorang Sania, masih bisa diberi kesempatan untuk bisa nyanyi lagi, sharing all my voice, my voice dari from within gitu ya. Ya kalau bisa nyanyi lagi lah, Iya, nyanyi lagi lah. iya. Maksudnya lagu single atau album 4 mungkin Iya, iya. dirilis walaupun ya. Amin, aku doain mudah-mudahan secepatnya, kasih, terima sooner. Amin, 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 ya amin, Rabbal amin, Alamin. amin. Kamu juga ya. Amin, insya Allah. Berarti kamu album 3 ya? Aku album ketiga, tapi Iya. belum bikin-bikin album. Gak apa-apa. Jangan Kita bikin cerita ini aja, pusing. album Baby udah kan? Hah? Album Baby udah kan? Banyak album baby anak-anak tuh ada 2. Oke, Oke Teteh, makasih banyak ya udah datang main ke sini. Mudah-mudahan gak kapok. Nanti kalau mau ada project apa-apa, kasih tahu kita siap untuk menghadirkan kamu kembali. Terima kasih sama-sama Sukses Nindi. selalu, sehat selalu. Amin ya Thank Rabbal Alamin. you. Terima kasih. Thank you. Doa Oke, yang guys. sama buat Nindi juga. Thank you Teteh. Oke guys, sampai ketemu lagi. Semoga kalian suka dengan episode ini. Jangan lupa komen, like, subscribe YouTube channel aku. Sampai ketemu di Cerita Nindi next episode. Bye-bye. Iya, Akhirnya banyak penolakan aku ini. Akhirnya Teteh ya, kocak banget sih. betul. Akhirnya ya kayak major label kasih sama aku gitu. Oh enggak, lagu gini, suara gini di Indonesia Jualan. enggak jualan. Nggak jualan. Kalau Nggak label kan jualan, itu ya. oh. Kalau label-label Oh, aduh, itu kan major harusnya label ya, major label major kan label harus selalu gitu. begitu.